ada salah satu teman dia bilang sebelum itu tak ada mantan apa yang di belakang rumah kan banyak itu mas kebun kosong ada ya saya selalu minum ramuan-ramuan begitu. Kamu orang baik. Waktu saya seumur kamu mungkin suka mendadak seperti kamu, tapi jadi saya bisa rasain. Rasanya seperti gak adil, semuanya kayak musuhin. Tapi ini satu proses bagian untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang dewasa. Udah selesai sampai sini. Saya kaget sampai sini. Minta maaf. Tapi Norman lu. Dokter kamu sadar nak. Itu dia mau bilang Ini kali ya, terus pulang aja. Gimana? Bawa ya? Dibawa ibunya, bawa bapaknya, dan pulang ke rumah. Sayangin ibunya. bapaknya ketinggalan. Ya bapaknya. Bapak. Ayo Pak. Makasih Mas Bayu. Makasih ya Pak. Makasih Kak. Makasih. Makasih Mas Bayu. Iya. Sehat ya Bu ya. Semangat terus ya Bu ya. Sabar ya, ikutin Iya, pengobatannya. nggak apa-apa. Insya Allah jadi anak yang baik. Makasih ya Mas Roy. Kalau ada apa-apa, hubungin aku ya. Iya. Aku akan ngebantu secara materi atau non materi. Makasih ya Mas Roy. Bantu aja bagi kita. Iya, Bunda. Sehat selalu. Insya Allah sembuh. Amin. Allah kasih kesembuhan ya. Terima kasih semuanya. Ya. Saya support kamu. Jadilah anak yang selalu menyayangi serta membanggakan orang tua. Karena hanya doa dan restu orang tua yang akan menyertai keberhasilan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu menderita akibat perbuatan suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samar. Kami persilahkan Rere.
bukan urusan kamu gitu katanya gitu, dan itu membuat kami bertengkar terus. Sebentar, saya mau tanya tadi waktu dipukul di depan anak itu Mbak Rere nggak bisa berbuat apa-apa ya? Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya masih sayang sama suami saya. Tapi bukannya harusnya dilaporin ya kalau ada KDRT kayak gitu? Harusnya sih Mbak ada laporan ke minimal sih ke RT Iya. gitu. Kalau misalkan takut ke kepolisian biasanya ke RT. Saya tidak mau melapor, Mas, tapi saya melihat anak saya. Saya menjaga anaknya tetap melihat sosok ayahnya itu ayah yang baik. Luar biasa berarti Mbak. Mbak baik banget. Terus harapannya datang ke sini itu apa? Harapan saya, satu lagi saya mau cerita sebelumnya itu, karena tidak ada lagi uang di rumah, saya tidak tahu bagaimana anak saya waktu itu sakit, demamnya tinggi sekali. Satu lagi saya mau cerita sebelumnya itu, karena tidak ada lagi uang di rumah, saya tidak tahu bagaimana anak saya waktu itu sakit, demamnya tinggi sekali. Sampai saya tidak punya duit, saya telepon berapa kali suami saya, papanya nggak diangkat gitu. Saya juga udah nggak tahu bagaimana lagi. Saya sampai pinjam duit ke tetangga-tetangga untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Dan anak saya sekarang saat ini, dia kata dokter sampai di rumah sakit itu punya kelainan di telinganya. Jadi pendengarannya kurang gitu. Itu kenapa? Karena demam tingginya itu telat dibawa ke rumah sakit. Jadi saya berharap kesini itu, saya mau tanya sama masnya, mbaknya, bagaimana saya menghadapi suami saya ini. Karena sebelumnya juga saya pernah dengar ke beberapa teman saya kalau dia beberapa kali terlihat dengan wanita lain gitu. Saya nggak tega melihat, saya nggak berani menanyakan ke suami saya karena saya takut dipukul karena dia temperamen sekali. Oke, ini Mbak Rere, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rere bisa dapat jawabannya harus seperti apa bersikap ke suaminya. Ya karena pasti nggak nyaman sekali kalau hidup penuh ketakutan apalagi di rumah sendiri. Kami akan ajak Mbak Rere untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rere dengan tanggal lahir 27 Januari 1994 dan mendiami nomor rumah 4. Sosok yang baik hati dan juga sabar. Hal ini yang membuat saya merasakan dia selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Saya merasakan adanya sesuatu yang telah lama ia simpan dan ingin disampaikan. Rasa emosi dan juga kesedihan selalu menghampirinya. Saya merasakan dia adalah orang yang sangat lemah dan sekarang mengalami konflik dengan seseorang yang sangat berpengaruh di kehidupannya. Saya akan membantu Rere memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini.
hari waktu itu anaknya sampai sakit, tapi suaminya malah pergi dan karena telat dibawa ke dokter dan demam tinggi, anaknya malah sampai sekarang ada gangguan pendengaran. Oke. Nah jadi bingung sebenarnya mau ngomong apa dan bagaimana cara menghadapi suaminya, makanya datang ke sini untuk minta saran dari kamu, Roy. Tapi Tahu. kamu ngerasa nggak sama Mbak Rere suaminya bejat? Ya, saya tahu. Tahu kan? Mohon maaf, aduh saya agak harus berhati-hati namanya kalau tersinggung. Saya lihat di luar kan Rere itu kelakuannya nakal dalam tanda kutip. Awalnya dia bekerja keras seperti tadi saya katakan. Sebelumnya? Iya. Tapi setelah warisan didapat, Dia yang saya tadi bilang dia punya penyakit stroke tiba-tiba. stroke Tapi ringan itu ya. setelah dia stroke dia tidak bekerja giat lagi. Jadi yang menafkahi sehari-hari Mbak Rere sekarang nggak ada. Semua Mbak Rere sendiri. Iya. Mbak Rere sendiri berarti kan? Dia adalah pinjam dengan utang. Pinjam Pinjam. apa warisan? Karena yang pegang kelola suami saya sendiri. Masih ada tapi Saya tidak tahu. warisannya dikelola oleh suaminya dan sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Warisan itu seperti ada rumah, tanah gitu, rumah Nggak 2 banyak tingkat, ya. mobil. Itu berlahan-lahan habis. Nah sekarang suaminya ada di mana? Ada tadi bareng mas saya datang, tapi saya hanya saya nggak kasih tahu kalau saya hanya kesini bilang Kak, saya mau cari solusi aja untuk rumah tangga. Tapi tahu kita." mau kesini. Tahu dia yang Tapi nganter nggak saya. tahu ini semua di sini. Terjadi ribut gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Saya jadi mau tahu aja. Mau tahu intinya kayak waktu mana gitu. Iya sih. Bener gak sih? Iya, maksudnya selingkuh enggak? Iya, karena saya kan dengar dari orang-orang dia selingkuh, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Baik, nanti kita akan lihat ya bagaimana rupanya gestur, intonasi, expression segala macam. Kita akan cek bola matanya semuanya, kita akan cek apakah dia itu berbohong atau tidak ya. Oke, Bang Oji, tolong ada suaminya Mbak partisipan, Mbak Rere, namanya Mas. Tolong boleh dicari dan dibawa ke dalam sini, kasih klipon dan kasih masker ya. Oke. Ini keluarga tahu nggak soal ini? Nah, kebetulan orang tua saya kan udah almarhum, Ya, jadi maksudnya keluarga lain, keluarga besar nggak gitu, ada yang sepupu, tahu. kakak adik. mereka tahunya tetap suami saya. Dia taunya baik-baik aja Iya. gitu. Tapi izin, silakan masuk. Tolong. Selamat malam. Selamat malam. Kita ganti nama samaran ya. Sebentar. Sebentar.